Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Kak Rahman dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya di kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Pada proses pembelajaran materi kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang integrisasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai pembelajaran atau pembahasan permaterian kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa tetap menggunakan masker kalian dimanapun kalian berada. Jaga selalu 3M-nya ya. Dan awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Berikut ini. Pada pembahasan permaterian kita pada kesempatan kali ini, ada kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrisasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrisasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga adalah mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrisasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Sebelum kita membahas tentang arti integrisasi nasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya bersifat majemuk atau beragam. Nah, keberagaman inilah yang disebut dengan bineka. Secara khusus, keberagaman berarti kebinekaan. Adapun kebinekaan terdiri atas dua, ya, atau kemajemukan terdiri atas dua. Yang pertama adalah kemajemukan secara horizontal dan yang kedua kemajemukan secara vertikal. Nah, adapun kemajemukan secara horizontal terdiri atas kemajemukan suku bangsa, kemajemukan agama, kemajemukan kebudayaan, kemajemukan bahasa, kemajemukan adat istiadat, dan kemajemukan ras. Jadi, ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, ada banyak kebudayaan, ada banyak bahasa, dan ada banyak adat istiadat, serta ada beberapa ras yang ada di bangsa Indonesia. Adapun kemajemukan secara vertikal, ini berarti perbedaan yang menunjukkan adanya tingkatan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tingkatan adalah tingkatan kependidikan dari setiap individu yang ada di bangsa Indonesia. Nah, adanya perbedaan pendidikan dan keterampilan, maka akan menyebabkan perbedaan pendapat setiap orang. Jadi artinya, kemajemukan secara vertikal adalah keberagaman dalam perbedaan pendapat. Adapun yang melatar belakangi kemajemukan bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Latar belakang historis, artinya sejarah di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Yang kedua, kondisi geografis, yaitu cuaca di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Dan yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Ini yang sering kita sebut dengan toleransi. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kebinekaan bangsa Indonesia, yang mana kebinekaan bisa juga diartikan sebagai kemajemukan yang terdiri atas horizontal dan vertikal. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya tentang jati diri bangsa Indonesia yang memiliki sifat kebinekaan. Lalu, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Sedangkan menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembaharuan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional itu terdiri atas bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bahasa sendiri, atau meliputi suatu bangsa, misalkan cita-cita nasional, tarian nasional, perumusan nasional, dan lain sebagainya.
Jadi artinya integrasi nasional adalah penyatuan unsur-unsur dalam masyarakat menurut aturan-aturan dan kebijakan politik yang dibangun atas nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga terjadi kesepakatan tentang tujuan nasional yang hendak diwujudkan. Dalam Kamus KBBI masih dikatakan, integrasi memiliki arti secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi mengandung arti bahwa proses penyatuan beragam kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Adapun secara antropologis berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun konsep integrasi nasional menurut Mahfud MD, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana, memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu bangsa. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang integrisasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sampai berjumpa di lain kesempatan bersama saya, Kak Rahman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.